Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dini, nomor induk mahasiswi 2201 0401 0216. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas Maideltas Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS tentang mind mapping atau peta konsep ilmu dakwah. Sebelumnya saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Bab pertama yaitu tentang tinjauan umum ilmu dakwah. Pertama, tentang pengertian dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yada'u da'watan, yang artinya memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan maupun perbuatan. Sehingga pengertian di atas dapat kita susun bahwa dakwah memiliki 3 unsur pengertian pokok, yaitu 1. Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seorang kepada orang lain. Kedua, penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf pada hakikatnya lebih mudah dilaksanakan oleh setiap orang dibandingkan dengan nahi munkar. Dan ketiga, usaha tersebut dilakukan dengan tujuan terbentuknya suatu individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran Islam. Dan pengertian dakwah secara khusus adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar dan sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Setelah memahami pengertian dakwah, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu tentang fenomena dakwah. Dalam kehidupan di tengah masyarakat, seringkali dakwah diartikan hanyalah seorang ulama sebagai pendakwah yang menyampaikan pesannya di hadapan khalayak. Akhirnya, dakwah dipahami sebagai tugas ulama semata, di mana bentuk dakwah hanya ceramah agama, dan mitra dakwah selalu terdiri dari banyak orang. Pemahaman yang tidak tepat ini telah diterima secara umum oleh masyarakat, sehingga perlu dikemukakan beberapa fenomena dakwah yang lain. Di era modern, yaitu zaman sekarang, mengajarkan agama Islam tidak lagi harus seorang ulama, melainkan seluruh orang pun bisa. Dan perlu kita ketahui di zaman sekarang, berdakwah bisa lewat apa saja, seperti film, broadcasting, seni lukis, dan lain-lain. Kita masuk kepada pembahasan ketiga, yaitu tinjauan semantik dakwah. Dalam buku Ilmu Dakwah karya Prof. Dr. Moh Ali Aziz MAG menyebutkan bahwa ada sekiranya 10 macam makna dakwah dalam Al-Quran. Ke-10 makna itu ialah dakwah semakna dengan menyeru atau mengajak, doa mendakwa atau menganggap tidak baik, mengadu, memanggil atau panggilan, meminta, mengundang, malaikat Israfil sebagai penyeru, panggilan nama angkat atau gelar, serta anak angkat. Penelusuran makna dakwah yang diambilkan dari Al-Quran pada dasarnya merupakan cara kajian semantik. Selain itu, penelusuran juga menunjukkan bahwa masing-masing makna yang disebutkan membutuhkan objek dan sasaran dakwah. Sebagai suatu kesatuan, dalam perkembangannya dakwah memiliki 3 komponen, yakni pelaku dakwah, pendakwah, mitra dakwah, sasaran dakwah, dan pesan dakwah. Ketiga komponen ini sangat berkaitan satu sama lain, sehingga tidak mungkin dapat dihapuskan salah satunya. Dan kita masuk lagi pada materi terakhir pada pembahasan bab ini, yaitu tentang definisi para ahli istilah ilmu dakwah.
Definisi dakwah menurut ahli. Secara umum, dakwah dapat diartikan sebagai ajakan atau seruan kepada hal yang baik, serta memiliki ide dinamis yang mampu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sejalan dengan berkembangnya fenomena dakwah di kalangan masyarakat, didukung dengan hasil uraian dan tinjauan semantik dakwah, para pakar dakwah pun memberikan definisi-definisi yang semakin mempertajam pemahaman masyarakat mengenai istilah dakwah dalam arti yang luas. Dan berikut pemaparan beberapa ahli dakwah terkait dengan definisi dakwah. Dari Imam Sayuti Farid, dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia dengan asas, cara serta tujuan yang dapat dibenarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Kemudian Asep Muhyiddin, dakwah adalah upaya memperkenalkan Islam, yang merupakan satu-satunya jalan hidup yang benar dengan cara yang menarik, bebas, demokratis, dan realistis, menyentuh kebutuhan primer manusia. Ketiga, Nasaruddin Razak, dakwah adalah suatu usaha memanggil manusia ke jalan ilahi menjadi muslim. Meretas dari beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli, ada beberapa istilah yang ternyata memiliki makna sepadan dengan kata dakwah. Sejumlah kata yang sepadan dengan dakwah itu juga berasal dari bahasa Arab dan sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat dari berbagai kalangan, yaitu ada tabligh, nasihat, tafsir dan tanzir, khotbah, tarbiyah dan ta'lim, dan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya kita masuk pada bab kedua tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Kita kembali masuk pada pembahasan pertama di bab kedua ini, yaitu memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan kitab suci yang ditinggalkan Nabi Muhammad sebagai panduan bagi umat muslim. Sebagai panduan umum, kedua sumber ini tidak hanya menjelaskan tentang ketuhanan, ibadah, dan hubungan kemanusiaan, namun juga menyebutkan tentang dakwah sebagai tugas utama para rasul. Sumber utama tulisan ini adalah kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis yang berkenaan dengan perintah dakwah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis, maka dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama dakwah dan melaksanakan dakwah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasul-Nya menyebutkan dakwah dalam banyak dimensi, baik dakwah sebagai tugas utama para rasul, dakwah sebagai kewajiban, media dakwah, materi dakwah, metode dakwah, dan dakwah sebagai ibadah, tempat menanam kebajikan. Dan terkait dengan penjelasan tersebut, tentunya yang sangat harus kita ketahui pasti sumber dakwah itu ada pada 4 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu fungsi dakwah. Pada intinya, dakwah mempunyai fungsi yang sangat besar karena menyangkut aktivitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam, sehingga seluruh aktivitas dalam segala aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai oleh ajaran Islam. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperilaku yang baik. Kita kembali masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan dakwah. Dalam proses pelaksanaan dakwah dalam arti mengajak manusia ke dalam Islam, diperlukan penetapan tujuan sebagai landasannya. Tujuan dakwah mengandung arah yang harus ditempuh serta luasnya cakupan aktivitas dakwah yang dapat dikerjakan. Pada prinsipnya, tujuan dakwah hanya kepada Allah atau sabili rabbik, tetapi keadaan objek dakwah tersebut bervariatif. Ada yang kafir, ahli kitab, dan orang-orang beriman, sehingga masing-masing objek perlu ditinjau menurut eksistensinya.
Peninjauan yang berbeda bertujuan agar pesan bersifat kondisional dan situasional dan dapat menunjukkan solusi setiap permasalahan yang dialami oleh objek. Bab 3. Proses dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama, proses dakwah. Secara teoritis, proses dakwah adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah baik dalam bentuk lisan maupun tindakan atau perbuatan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan dakwah adalah upaya pelaksanaan dakwah yang dilakukan dai dengan melakukan beberapa tahap yang dalam hal ini bisa dengan menggunakan lisaniyah. Secara umum, proses dakwah merupakan perjalanan yang dilakukan dai sebagai subjek dakwah. Dan dalam menentukan baik atau tidaknya proses dakwah, itu harus bisa tergantung pada unsur-unsur dakwah yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Pembahasan kedua yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah terbagi menjadi 6. Pertama, dai, yaitu pelaku dakwah. Kedua, mad'u, objek dakwah. Ketiga, maddah, materi dakwah. Keempat, wasilah, media dakwah. Kelima, tariqoh, metode dakwah. Dan terakhir, atsar, yaitu efek dakwah. Pertama, dai atau yang kita sebut pelaku dakwah adalah orang yang melaksanakan dakwah secara lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Dai sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah. Karena dai merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u sebagai komunikan atau orang yang menerima pesan. Dalam melaksanakan dakwah, seorang dai akan menjumpai berbagai persoalan, baik mengenai pengertian, tujuan dakwah, cara menghadapi mad'u, macam-macam jenis kegiatan yang harus diwujudkan dalam aktivitas dakwah, nilai-nilai agama dan moral yang harus kita cerminkan dalam masyarakat, sikap kita dalam menghadapi perubahan sosial kaitannya dengan relevasi dakwah, orientasi dakwah menuju masyarakat, industri, dan masalah-masalah lainnya. Yang kedua, mad'u, yaitu objek dakwah, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Kemudian Muhammad Abduh membagi mad'u menjadi 3 golongan, yaitu A. Golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara kritis, dan cepat dapat menangkap persoalan. B. Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Kemudian C. Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut. Mereka senang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu saja, dan tidak mampu membahasnya secara mendalam. Kemudian yang ketiga, maddah atau materi dakwah. Unsur lain yang selalu ada dalam proses dakwah adalah maddah atau materi dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah membahas ajaran Islam itu sendiri. Sebab semua ajaran Islam yang sangat luas itu bisa dijadikan maddah dakwah itu. Keseluruhan ajaran Islam yang menjadi maddah dakwah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, penggalian terhadap materi dakwah berarti penggalian terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian karena luasnya ajaran Islam itu,
Maka setiap dai harus selalu berusaha dan tidak bosan-bosannya mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dan kitab-kitab lainnya, serta mempelajari keadaan sosial di mana ia berada sehingga tidak terjadi dai yang kurang materi dakwah yang mungkin sangat membosankan sang penerima dakwah. Semakin kaya seorang dai dengan materi dakwahnya, maka semakin baiklah ia dalam berdakwah. Yang keempat, wasilah, yaitu media dakwah, adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat dapat menggunakan berbagai wasilah. Kemudian yang kelima, thariqah atau metode dakwah. Metode dakwah merupakan cara, strategis, teknik, atau pola dalam melaksanakan dakwah, yaitu menghilangkan rintangan atau menghilangkan kendala-kendala dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Dan metode dakwah senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zamannya. Namun demikian, secara esensial Al-Quran telah memberikan landasan yang baku berkenaan dengan prinsip-prinsip yang harus dibangun dalam berbagai ragam metode dakwah. Prinsip ini diantaranya termuat dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu Al-Hikmah, Al-Mau'izah, Al-Hasanah, dan Al-Mujadalah Al-Ahsan. Kemudian teraktualkan dan diperkuat dengan prinsip-prinsip dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan unsur dakwah yang terakhir yaitu atsar, efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh dai dengan materi dakwah, wasilah dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek pada mad'u. Efek dalam ilmu komunikasi bisa disebut dengan feedback, adalah umpan balik dari reaksi proses dakwah. Menurut Jalaluddin Rahmat, efek dapat terjadi pada tataran yaitu A. Efek kognitif, yaitu terjadi jika ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. B. Efek afektif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak yang meliputi segala yang berkaitan dengan emosi, sikap, serta nilai. Yang terakhir C, yaitu efek behavioral. Efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku objek dakwah dalam merealisasikan materi dakwah yang telah disajikan dalam kehidupan sehari-hari. Efek ini muncul setelah melalui proses kognitif dan afektif. Jadi dalam bahasa sederhananya adalah reaksi dakwah yang ditimbulkan oleh aksi dakwah. Dengan kata lain, efek dakwah adalah hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Kata lain dari isi dakwah yang disampaikan itu dapat mencapai sasarannya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan terakhir di bab 4, yaitu objek studi ilmu dakwah, dengan membahas materi pertama tentang objek formal. Objek formal adalah aspek khusus atau tertentu hal yang spesifik dari objek material yang diungkapkan secara mendalam oleh suatu disiplin ilmu. Misalnya, manusia sebagai objek material memiliki keragaman aspek perilaku. Ketika aspek khusus ini dikaji secara mendalam oleh disiplin ilmu, itulah objek formal yang melahirkan bermacam-macam ilmu sosial. Dan objek material yaitu proses unsur-unsur pengelolaan dan sumber daya manusia. Kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu
Objek material. Objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok Al-Quran dan Sunnah, dan manifestasinya dalam semua aspek kehidupan manusia dalam sepanjang sejarah Islam. Objek material ini termanifestasi dalam disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya, yang kemudian berfungsi sebagai ilmu baru, disiplin dakwah Islam. Kemudian objek material itu terdiri dari 4 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan pada dasarnya ilmu dakwah harus memiliki objek material dan formal, karena itu merupakan bagian dari disiplin ilmu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan di video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari pembahasan bab pertama sampai bab terakhir. Sekian dari saya, syukron katsir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.